Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai ruang lingkup biologi. Apa sih biologi dan apa sih manfaat dari biologi itu? Nah, kita akan bahas semuanya hari ini. Jadi, biologi bisa dikatakan sebagai ilmu. Nah, biologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang seringkali kita sebut sebagai sains. Nah, sains sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam. Biologi juga mempelajari gejala-gejala alam yang berasal dari benda hidup. Nah, di sini biologi berasal dari kata bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi, biologi di sini secara harfiah memiliki arti yaitu ilmu yang mempelajari mengenai makhluk hidup. Jadi, bisa dibilang biologi ini mempelajari mengenai makhluk hidup, benda hidup, dan sebagainya. Biologi memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu mempunyai objek kajian berupa benda konkret. Nah, di sini objek dibedakan menjadi objek material dan objek formal. Nah, apa sih objek material? Jadi, objek material merupakan objek yang dibahas seperti makhluk hidup dan makhluk yang pernah hidup termasuk fosil. Nah, sedangkan objek formal yaitu cara memandang objek tersebut. Jadi seperti struktur, fungsi, dan interaksi terhadap makhluk hidup. Ciri yang kedua yaitu ilmu-ilmu dalam biologi dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, berupa pengalaman nyata yang dapat dilakukan oleh semua orang menggunakan langkah-langkah yang urut dan bersifat baku atau dengan cara metode ilmiah. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Ciri-ciri yang keempat, hasil kajian biologi merupakan kajian yang bersifat objektif. Dan yang kelima, teori yang dihasilkan berlaku secara umum. Nah, biologi juga dijadikan sebagai objek kajian biologi. Jadi di sini objek biologi meliputi seluruh makhluk hidup yang telah disebutkan seperti tadi, yaitu sebagai objek material dan semua proses yang berlangsung di dalam makhluk hidup tersebut atau biasa disebut objek formal. Jadi berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek biologi meliputi kehidupan pada berbagai tingkat struktur. Jadi struktur ini yaitu merupakan tingkat struktur kehidupan kita, yaitu dari yang terendah hingga yang tertinggi. Yang pertama yaitu molekul, sel, jaringan, organ, kemudian sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, kita akan bahas kali ini yang pertama, tingkat organisasi kehidupan yang pertama yaitu molekul. Jadi molekul ini tersusun dari atom-atom. Nah, atom sendiri tersusun dari proton, neutron, dan elektron. Jadi contoh molekul yaitu molekul DNA, molekul air. Nah, jadi di sini molekul itu saling berkaitan membentuk ikatan kompleks. Selanjutnya membentuk organel sel seperti yang tercantum pada nomor 2 yaitu sel. Jadi sel itu merupakan tingkatan organisasi kehidupan yang tersusun dari organel-organel sel. Nah, sebagian organisme seperti bakteri itu terdiri dari satu sel.
tetapi sebagian besar organisme merupakan kumpulan dari banyak sel yang terspesialisasi. Jadi setiap sel memiliki fungsi untuk melakukan metabolisme serta memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, sehingga sel disebut sebagai satuan unit terkecil kehidupan. Nah, kemudian dari sel itu kemudian berkembang menjadi jaringan yang tercantum pada nomor 3, yaitu jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki persamaan struktur untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, jaringan ditemukan pada organisme multiseluler. Nah, selanjutnya yang nomor 4, dari jaringan kita akan membentuk organ. Nah, organ itu apa? Jadi organ itu sekumpulan jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu untuk membentuk organ. Jadi apa sih yang membentuk organ itu? Yaitu sekumpulan jaringan. Dari jaringan yang tadi itu kemudian membentuk organ. Nah, sama seperti jaringan, organ ini ditemukan pada organisme multiseluler. Selanjutnya dari organ kita akan menuju ke sistem organ. Jadi sistem organ ini merupakan organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas yang saling berkaitan satu sama lain. Sebagai contoh, sistem pencernaan yang tersusun dari beberapa jenis organ, antara lain lambung, hati, kemudian pankreas, usus halus, dan usus besar. Jadi mereka saling berkaitan satu sama lain. Kemudian yaitu nomor 6, organisme. Jadi dari sistem organ itu kita akan tersusun jadi organisme. Jadi organisme merupakan berbagai sistem organ yang bekerja sama melakukan kegiatan kehidupan. Jadi di sini organisme terdiri dari organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Contohnya, kalau organisme uniseluler yaitu protozoa dan monera, dan untuk organisme multiseluler contohnya yaitu tanaman, bayam, dan kucing. Nah, dari organ multiseluler itu terbentuk dari sistem-sistem organ yang bekerja sama dalam satu kesatuan. Nah, selanjutnya dari organisme kemudian akan terbentuk menjadi populasi. Jadi di sini apa itu populasi? Yaitu sekumpulan organisme yang hidup pada tempat tertentu dan dalam waktu yang cukup sama, prosesnya sama. Itu misalnya kita lihat pada populasi zebra di padang rumput. Nah, dan kita lihat juga populasi pohon kurma yang ada di gurun pasir. Jadi mereka itu bisa dilihat mereka hidup pada tempat dan dalam waktu yang sama. Kemudian dari populasi kita membentuk suatu komunitas. Nah, komunitas itu tersusun dari beberapa populasi yang saling berinteraksi di suatu tempat tertentu. Contohnya, komunitas sungai yang tersusun dari populasi ikan. Jadi di dalamnya itu terdapat beberapa populasi ikan. Kemudian misalnya komunitas sungai atau apa yang tersusun dari populasi kepiting maupun populasi tumbuhan air. Selanjutnya yaitu ekosistem. Nah, ekosistem ini yaitu sistem
yang terdiri atas komponen-komponen yang saling mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain pada suatu tempat tertentu. Ekosistem terdiri dari ekosistem biotik dan ekosistem abiotik. Contohnya, ekosistem darat. Jadi, komponen penyusun ekosistem darat itu meliputi komponen biotik yang terdiri atas produsen, herbivora, karnivora, omnivora, dan pengurai. Sedangkan pada komponen abiotik terdiri dari tanah, udara, dan zat anorganik. Selanjutnya, dari ekosistem membentuk bioma atau kumpulan ekosistem di dunia. Jadi bioma ini misalnya ada di beberapa negara, itu bioma tundra, bioma gurun, bioma hujan hutan tropis, dan bioma savana. Kemudian dari bioma kita menuju pada biosfer. Nah, biosfer merupakan tingkatan organisasi kehidupan paling kompleks. Kenapa? Karena biosfer meliputi seluruh lapisan kulit bumi, air, dan atmosfer tempat kehidupan berlangsung. Nah, selanjutnya kita lihat cabang-cabang ilmu biologi. Jadi biologi itu memiliki berbagai cabang-cabang ilmu yang cukup banyak, dan semakin berkembangnya permasalahan yang dihadapi manusia, cabang-cabang biologi juga berkembang pesat. Jadi setiap cabang ilmu biologi itu mempelajari suatu objek biologi secara spesifik. Jadi kita lihat misalnya pada kriteria dari cabang ilmu biologinya, dari tingkat organisasi kehidupan itu, contoh dari cabang biologi yang pertama yaitu biologi molekuler. Nah, dari biologi molekuler itu bidang kajiannya atau yang dibahas yaitu penyusun tubuh makhluk hidup tingkat molekuler. Kemudian cabang biologi selanjutnya yaitu genetika. Nah, di sini genetika kita akan membahas mengenai cara pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dan yang ketiga, sitologi. Kita akan membahas susunan dan fungsi bagian-bagian sel. Kemudian cabang biologi selanjutnya yaitu histologi. Apa itu histologi? Jadi histologi itu cabang biologi yang membahas mengenai susunan dan fungsi jaringan tubuh makhluk hidup. Kemudian cabang biologi yang kelima itu anatomi. Jadi anatomi ini membahas mengenai struktur dalam tubuh makhluk hidup, yaitu berupa tingkat organ dan sistem organnya. Jadi terfokus pada tingkat organ dan sistem organ. Contoh cabang biologi selanjutnya yaitu fisiologi. Itu kita akan membahas mengenai proses dan kegiatan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi terfokus pada tingkat organ dan sistem organ. Jadi sama seperti anatomi, melainkan beda yang dibahas. Jadi kalau yang anatomi kita membahas struktur dalam tubuh, sedangkan fisiologi itu proses dan kegiatan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, kriteria dari cabang biologi dilihat dari objek biologinya. Kita lihat cabang biologi yang pertama itu virologi. Jadi virologi di sini mereka akan membahas mengenai kehidupan virus dan pengaruhnya bagi makhluk hidup. Dan yang kedua yaitu mikrobiologi. Nah, di sini
Mikrobiologi akan membahas mengenai kehidupan mikroorganisme dan peranannya bagi kehidupan. Kemudian bakteriologi. Jadi bakteriologi itu membahas mengenai kehidupan bakteri dan peranannya bagi kehidupan. Selanjutnya, mikologi membahas kehidupan jamur dan peranannya bagi kehidupan. Kemudian botani itu membahas kehidupan tumbuhan dan peranannya bagi kehidupan. Nah, botani ini memiliki beberapa cabang lagi, misalnya mereka terfokus pada kehidupan tanaman paku. Itu cabang biologinya disebut sebagai pteridologi. Kemudian kalau terfokus pada tumbuhan lumut, nah itu cabang biologinya yaitu dikenal sebagai briologi. Kemudian cabang biologi selanjutnya yaitu zoologi. Itu kita membahas mengenai segala sesuatu yang membahas mengenai hewan dan peranannya, itu disebut sebagai zoologi. Jadi cabang biologinya berupa zoologi. Nah, zoologi ini juga dibagi lagi menjadi beberapa cabang, misalnya mengenai kehidupan serangga dan peranannya bagi makhluk hidup, itu masuk ke dalam cabang biologi yaitu entomologi. Kemudian kalau kita dengar ornitologi, itu berupa bidang kajiannya berupa kehidupan unggas dan peranannya bagi makhluk hidup. Ada lagi herpetologi, itu kehidupan reptilia dan amfibi. Nah, kalau khusus untuk kehidupan ikan, nah itu kita masuk pada cabang biologi iktiologi. Kemudian ada juga objek biologi yang masuk pada objek biologi, misalnya membahas mengenai parasit dan pengaruhnya bagi makhluk hidup, itu termasuk cabang biologi parasitologi. Kemudian ada fikologi, itu kehidupan ganggang dan peranannya bagi makhluk hidup. Nah, selanjutnya kriteria cabang biologinya berupa aspek kehidupan. Nah, contoh dari cabang biologinya yaitu biologi perkembangan. Nah, dari biologi perkembangan apa sih yang dibahas? Jadi dari biologi perkembangan ini membahas perkembangan individu atau organisme. Kemudian cabang biologi embriologi itu membahas mengenai perkembangan embrio. Kemudian kriteria cabang selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan ilmu lain. Maksudnya bagaimana? Nah, contohnya dari cabang biologinya yaitu biokimia. Jadi proses-proses kimia dalam sistem kehidupan. Jadi dari biologi dan kimia itu bersatu. Jadi membahas suatu proses kimia yang terjadi dalam kehidupan. Kemudian biofisika, itu proses-proses fisika dalam sistem kehidupan. Selanjutnya bioteknologi, membahas mengenai teknologi yang memanfaatkan organisme. Kemudian ada paleontologi, itu membahas mengenai kehidupan makhluk hidup pada masa lampau dilihat dari fosil. Nah, dari beberapa
itu kita seringkali dari beberapa cabang biologi itu kita tidak jarang dalam untuk memecahkan masalah yang melibatkan ilmu lainnya seperti yang tadi biokimia, biofisika, itu melibatkan kimia dan fisika. Nah, kemudian apa sih manfaat atau peran biologi bagi kehidupan? Jadi biologi itu memiliki manfaat yang cukup banyak. Jadi tanpa kita sadari, biologi itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Karena hampir semua kegiatan manusia dipengaruhi oleh biologi, dari mulai dari hubungan manusia dengan lingkungan, makanan yang dikonsumsi, penyakit yang dapat menyerang manusia. Nah, itu secara tidak langsung biologi itu sangat bermanfaat bagi manusia. Contohnya misalnya pada manusia semakin memahami tentang dirinya sendiri dan kehidupan sekitarnya. Kemudian meningkatkan kualitas hidup manusia. Mengapa? Misalnya ya, itu menggunakan sumber daya alam secara arif dan bijaksana untuk memenuhi kehidupannya atau memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan kita sebagai manusia. Selanjutnya yaitu memberi pengaruh positif terhadap lingkungan seperti mendirikan tempat-tempat observasi, tempat-tempat konservasi seperti itu. Nah, misalnya pada bidang pertanian misalnya, itu manfaatnya apa? Biologi manfaatnya apa? Yaitu yang pertama, adanya ilmu genetika. Itu telah berhasil menciptakan buah-buahan tanpa biji. Nah, contohnya semangka, pepaya, dan banyak lagi ya. Itu dari ilmu genetika itu berhasil menciptakan buah-buah seperti itu. Jadi tidak ada biji di dalam buah tersebut. Kemudian manfaat dari biologi yaitu pada teknik kultur jaringan. Jadi dalam berkat adanya teknik kultur jaringan, bibit tanaman dapat dibuat dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat. Kemudian perkembangan bioteknologi molekuler. Nah, itu juga bermanfaat bagi kita, yaitu berhasil merekayasa tanaman yang mampu menghasilkan insektisida sendiri. Kemudian ada lagi yaitu berkat karena biologi ini petani itu dapat berhasil meningkatkan produksi pertanian dengan menanam tanaman unggul. Jadi ya berkat dari teknik kultur jaringan, berkat dari bioteknologi dan sebagainya. Kemudian pada bidang peternakan, nah jadi dari bidang peternakan itu juga banyak. Jadi dari ilmu anatomi hewan, fisiologi hewan, genetika, embriologi hewan itu misalnya kita telah menemukan teknik inseminasi buatan untuk meningkatkan kualitas ternak. Selain itu dikembangkan teknik fertilisasi in vitro untuk memperoleh spesies unggul. Nah, jadi banyak sekali manfaat atau peran biologi bagi kehidupan. Ada lagi pada bidang kedokteran, misalnya adanya virologi yang membahas virus, itu menyumbang pengetahuannya dalam menemukan vaksin.
pada masa sekarang, dari virologi itu telah menemukan vaksin untuk mencegah COVID-19. Kemudian pada bidang mikrobiologi itu juga telah berhasil mengidentifikasi beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian ada juga di bidang kedokteran itu yang sangat bermanfaat juga adanya teknik bayi tabung itu, dan juga ada transplantasi organ seperti itu. Mungkin itu yang dapat kita bahas hari ini, saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan kita telah mempelajari beberapa pengetahuan mengenai biologi. Jadi mulai dari ruang lingkup biologi, cabang-cabang biologi, dan terdapat manfaat yang begitu banyak dari biologi itu bagi kehidupan kita. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.